Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fepi Apiati selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dan teman-teman yang kami cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan sebuah proposal penelitian yang berjudul Etnomatematika pada situs Astana Gede Kawali. Sebelum pada pemaparan, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Rahmanur Salsabila NPM 172151030 sebagai pemateri 1. Sugeng Sungkono sebagai pemateri 2 dan Reni Herawati sebagai pemateri 3. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu dikarenakan Indonesia kaya akan budayanya, termasuk di dalamnya tempat sejarah yang merupakan peninggalan dari leluhur. Salah satu tempat sejarah tersebut adalah situs Astana Gede Kawali. Pada era globalisasi ini, seringkali masyarakat hanya mengetahui tempatnya saja, tanpa mengetahui lebih dalam prasasti yang terdapat pada situs tersebut. Jika dieksplorasi lebih dalam lagi, secara tidak sadar prasasti yang terdapat pada situs tersebut akan memiliki ide matematis. Sedangkan untuk rumusan masalahnya sendiri terdapat dua. Yang pertama, aspek matematis apa yang terdapat dalam situs Astana Gede Kawali. Yang kedua, bagaimana implementasi etnomatematika pada situs Astana Gede Kawali. Itulah pemaparan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Untuk pemaparan selanjutnya dari Sugeng Sungkono sebagai pemateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rahma. Nah, di sini saya akan membahas tentang ini ada 3 ya. Nah, yang pertama itu adalah definisi operasional, yang kedua tujuan penelitian, dan yang ketiga adalah manfaat penelitian. Baik, langsung saja kita di sini akan bahas tentang ini. Nah, apa itu? Ini adalah definisi operasional. Ada 3 di dalam penelitian ini. Yang pertama, apa yang namanya disebut ini. Kemudian yang kedua, apa yang namanya ini. Dan yang ketiga, apa yang namanya ini. Baik, langsung saja kita satu-satu. Yang pertama, etnomatematika. Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih yang dinamakan etnomatematika itu? Nah, jadi etnomatematika, biar teman-teman tahu lebih simpelnya gitu kan, konsep matematika yang ada di dalam budaya gitu kan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etnomatematika itu istilah yang mengaitkan budaya ke dalam konsep-konsep matematika. Budaya apa? Tentunya yang budaya yang ada di kehidupan masyarakat. Seringkali masyarakat itu tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan sehari-harinya terdapat matematika, atau bisa dibilang terdapat sedikit gitu kan konsep-konsep matematika di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu dengan adanya etnomatematika bisa dapat mengedukasi bahwa matematika itu ada loh ternyata di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu apa yang dia kerjakan itu ada konsep matematikanya. Kemudian untuk para pelajar pun dapat belajar di dalam kehidupan bermasyarakat gitu kan. Jadi tidak belajar itu tidak di kelas saja,
saja belajar itu di luar kelas tentunya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ini, konsep matematis. Nah, apa sih konsep matematis? Nah, berarti di sini kan ada dua kata ya. Yang pertama konsep dan yang kedua matematis. Jadi konsep itu menurut KBBI suatu ide umum dan abstrak. Apa kaitannya dengan matematis? Berarti kan menurut Bruce Effendi bahwa konsep matematis itu adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek yang nantinya akan menjadi contoh dan juga bukan contoh, begitu. Nah, jika lebih dalam lagi bahwa konsep matematis itu sifatnya yang pertama itu adalah hierarki, yang kedua logis, dan yang ketiga sistematis. Maksudnya apa? Berarti kan hierarki di sini kan adanya tingkatan gitu kan, tingkatan. Jadi maksudnya konsep di dalam matematika. Berarti misal ada level-levelnya nih. Level pertama, level kedua, level ketiga misalnya. Jadi ketika teman-teman ingin ke level ketiga, maka harus tahu dulu level pertamanya itu kayak gimana, konsep pertamanya itu kayak gimana. Apa jadinya nih teman-teman, konsep pertama aja belum paham, langsung ke konsep ketiga, maka akan kacau gitu kan. Jadi konsep matematika di sini harus ada urutannya gitu teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan bahas tentang si tujuan yang kita teliti. Apa itu? Yaitu adalah Astana Gede. Nah, Astana Gede ini jika teman-teman tahu merupakan sebuah situs budaya. Kenapa dinamakan sebuah situs budaya? Karena dia itu meninggalkan jejak-jejak peninggalan sejarah pada masa kerajaan Galuh yang pada saat itu berdiri pada tahun 14 Masehi. Nah, kalau kita lihat secara administratif bahwa tempat Astana Gede awal ini berarti ada di kampung Indayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, dan Kabupaten Kawali, bukan Kabupaten Ciamis. Nah, di sini juga ketika teman-teman tahu bahwa Astana Gede ini bukan hanya sebagai situs wisata, bukan hanya sebagai wisata, bukan hanya sebagai ziarah saja, tapi di sini juga bisa digunakan sebagai sarana edukatif. Kemudian di Astana Gede juga ada yang namanya Punden Berunda, teman-teman tahu kan? Dan juga di sana ada teras-terasnya. Kemudian ada juga menhir batu tegak. Dan ternyata untuk di situs Astana Gede ini ada bahwa peninggalan zaman Hindu Buddha gitu. Jadi di sana itu ada 6 prasasti ya teman-teman. Ada berapa? Ada 6 ya. Oke, satu lagi teman-teman, bahwa di sana itu ada makam keramat. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, dan di sana makam itu bisa dikeramatkan. Baik, selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu tujuan penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini itu ada 2 ya. Yang pertama, untuk mengetahui konsep-konsep matematika yang ada di prasasti di situs Astana Gede itu. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, di sana kan ada 6 prasasti ya. Nah, nanti kita ulik dan didapat konsep matematikanya atau yang disebut etnomatematikanya. Kemudian yang kedua, mengetahui filosofi dari tiap prasasti yang ada di situs Astana Gede tersebut. Nah, itu ya, ada 2. Baik, terakhir teman-teman yang ingin saya sampaikan yaitu manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Jadi ada 2 ya. Yang pertama itu adalah menambah wawasan atau pengetahuan pembaca, atau dalam hal ini adalah teman-teman, dalam
perihal konsep matematis yang ada di prasasti Astana Gede tersebut. Kemudian yang kedua adalah menambah pengetahuan atau knowledge dari teman-teman ya atau pembaca. Di sini adalah perihal tentang filosofi apa sih yang ada di prasasti-prasasti yang ada di Astana Gede tersebut gitu teman-teman. Semoga penelitian ini bisa menambah wawasan teman-teman. Untuk itu saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, tapi saya akan serahkan dulu ke moderator. Pada Teh Rama saya kembalikan. Terima kasih kepada Sugeng Sungkono. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Reni Herawati sebagai pemateri 3. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teoritis, prosedur penelitian, dan metode penelitian. Landasan teoritis. Nah, di landasan teoritis ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu ada kajian teori. Etnomatematika merupakan cabang ilmu yang mengaitkan kebudayaan dengan konsep matematika. Konsep matematis ini sebagai ide abstrak yang mengelompokkan suatu objek. Nah, yang kedua ada hasil penelitian yang relevan. Nah, dalam proposal yang kami buat mencantumkan hasil penelitian yang relevan, yaitu etnomatematika masyarakat Sidoarjo. Dalam artikel tersebut menyatakan bahwa peninggalan budaya berupa candi dan prasasti itu berbentuk geometris dalam pembangunan, yaitu berbentuk bangunan candi itu berbentuk geometris. Nah, yang selanjutnya ada etnomatematika pada Candi Batu Boko sebagai pendukung media pembelajaran matematika realistik. Nah, dalam artikel tersebut menyatakan bahwa gerbang Candi Ratu Boko dan Candi Kapur Ratu Boko itu ada unsur matematisnya, yaitu ada konsep geometris. Nah, dan yang ketiga yaitu ada kerangka teoritis. Nah, penelitian ini didapatkan dari salah satu budaya tempat bersejarah yang ada di Kawali, di mana peneliti itu mencoba mengobservasi ke tempat tersebut. Dan yang keempat yaitu ada fokus penelitian. Nah, dalam penelitian ini, pada proposal ini, fokus penelitian yang diambil itu adalah konsep matematika dan filosofi yang terdapat pada prasasti di situs Astana Gede Kawali tersebut. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan prosedur penelitian yang mengadopsi pendekatan etnografi menurut Spadley, yaitu yang pertama menetapkan informan. Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu orang yang mengetahui tentang informasi situs Astana Gede Kawali. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap informan. Yang ketiga, membuat catatan etnografis, yaitu catatan lapangan, alat perekam, dan dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan deskriptif, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang jelas. Yang kelima yaitu melakukan analisis wawancara etnografis. Yang keenam yaitu membuat analisis domain. Yang ketujuh mengajukan pertanyaan struktural. Yang kedelapan yaitu membuat analisis taksonomi. Dan yang terakhir yaitu menulis etnografi. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan etnografi dengan metode deskriptif kualitatif. Nah, dalam penelitian ini menggali informasi melalui kepustakaan, pengamatan, serta wawancara dengan beberapa kuncen yang ada di situs Astana Gede Kawali. Nah, jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan
pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai matematika dalam perspektif budaya. Yang selanjutnya yaitu ada sumber data penelitian. Nah, tempat penelitian ini berada di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Wilayah tersebut dipilih sebagai tempat penelitian untuk menggali informasi mengenai etnografi yang ada di situs Astana Gede Kawali. Yang selanjutnya yaitu ada subjek penelitian atau responden. Nah, responden yang diambil dalam penelitian ini itu beberapa orang yang berprofesi sebagai kuncen di situs Astana Gede Kawali. Nah, waktu penelitian ini dilaksanakan dimulai dari penyusunan surat izin penelitian, melakukan observasi pengamatan, dan pengumpulan data. Selanjutnya itu pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir itu yaitu penyusunan proposal. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Reni Herawati yang telah memaparkan materi. Cukup sekian pemaparan mengenai proposal penelitian yang berjudul Etnomatematika pada situs Astana Gede Kawali dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.